Ya, 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamai. Jumpa lagi bersama dengan Serjun Samudra setiap hari Senin. Kita kembali di program Sailor News, salah satu program yang membahas seputar salah satu kegiatan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan terkait juga dengan narasumber saya di pagi menjelang siang hari ini, ada salah satu dari kedinasan yang berada di lingkungan Mabes, tepatnya di gedung B3. Nah, Jajamas terkait juga dengan salah satunya adalah tentang menyiapkan daripada sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang profesional dan juga memiliki dedikasi, dan kemudian juga pastinya terkait juga dengan perkembangan teknologi. Ada salah satu kedinasan yang berada di lingkungan TNI Angkatan Laut, yaitu adalah Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Disdikal. Nah, di sini kita akan membahas tentang salah satunya terkait juga dengan apa sih dari pendidikan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut itu, dan pastinya ada salah satu satuan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut ini yang sangat bersentuhan dengan dunia pendidikan, menciptakan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, dan tentunya siap untuk melaksanakan tugasnya. Sehari-hari kita akan berbicara tentang pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut bersama dengan narasumber saya di sini. Sudah hadir adalah Kasubdis Operasional Pendidikan Disdikal, Kolonel Laut Pelaut Burhananda Inggil Pribadi ST. Kita akan sapa sejenak jejemar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bang Erjun, selamat siang juga para JJMers. Oke, kalau kita lihat Kasubdis Operasional Pendidikan Disdikal ini adalah salah satu orang memang yang sering berkecimpung dengan yang namanya siklus pendidikan TNI Angkatan Laut, Bapak ya. Terima kasih. Dan itu nanti kita akan berbicara tentang bagaimana sih menciptakan prajurit TNI Angkatan Laut yang dimulai dari pendidikannya. Nah, di sini ada nanti Bapak bisa sampaikan. Ya pastinya pertama kali kita mengucapkan terima kasih, selamat datang di Radio JJ. Bapak sehat selalu. Terima kasih Bang Erjun. Dan sebelum kita masuk ke tema kita dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini, kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Kasubdis Opsdik, Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Silakan, Kolonel Burhananda. Baik Bang Erjun, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk di Radio JJM pada sesi Sailor News kali ini. Jadi sebelumnya ikan bawal ikan sembilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh Bang Erjun, saya Kolonel Laut Burhananda Inggil Pribadi STMA yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Opsdik Operasi Pendidikan. Saya lulusan Akademi Angkatan Laut 46 dan sudah sebetulnya Dinas Disdikal sudah 1 tahun 8 bulan, dan untuk jabatan Kasubdis Opsdik sudah berjalan selama 3 bulan. Jadi merupakan kehormatan bagi saya dapat berbagi informasi mengenai dinamika dan perkembangan di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya bidang pendidikan. Baik. Tentunya ya berdasarkan aturan ketentuan yang berlaku di bidang pendidikan. Baik. Demikian Bang Erjun. Baik. Tentunya sebagai Kasubdis Opsdik Operasional Pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut Disdikal, ini Bapak seringkali berkutat dengan yang namanya operasional pendidikan TNI Angkatan Laut itu sendiri, Bapak ya. Nah, melihat dari dinamika pendidikan sepanjang tahun 2025 ini, kemarin kami juga sempat berbincang-bincang dengan Dirnik Seskwal, di mana juga memberikan keterangan tentang dari kegiatan Dikrik Seskwal yang semula dari 10 bulan menjadi 4 bulan. 4 bulan. Pastinya ada semacam perbedaan kurikulum ya. Betul, nah, betul. Terkait juga dengan dari kegiatan yang pastinya Bapak laksanakan sehari-hari, terkait juga dengan operasional pendidikan TNI Angkatan Laut ini kan kita bisa mungkin disampaikan bagaimana perjalanan pendidikan kita sepanjang tahun 2025, Bapak. Iya. Baik Bang Erjun. Jadi
Memang di tahun 2025 ini memang tahun yang sangat-sangat menarik, terutama di bidang pendidikan. Banyak penataan ulang yang dilakukan, kemudian dari seperti yang Bang Erjun tadi sampaikan, dari sisi kurikulum, kemudian mekanisme pelaksanaan pendidikan, hingga cara kita mengelola dan memonitor proses pembelajaran juga ada hal-hal yang menarik. Dan yang paling terasa adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan kini bergerak lebih sinkron di seluruh lembaga pendidikan TNI AL, dari tahap mungkin pendidikan pertama, pembentukan, kemudian pendidikan pengembangan umum sampai dengan spesialisasi. Baik, baik. Tadi Bapak menyebutkan sinkron, Bapak ya. Itu Iya. mungkin bisa dijelaskan sinkron tuh dalam arti apa? Apa masih dalam operasional pendidikan itu atau bagaimana? Ya, yang saya sampaikan tadi sinkron dalam arti seluruh lembaga pendidikan kini bergerak dengan arah yang sama. Misalnya kurikulum harus paralel. Tadi Bang Erjun sampaikan ada pengurangan lama waktu pendidikan di Grek Seskoal yang semula 10 bulan menjadi 4 bulan. Nah, untuk mencapai SKS yang memang dipersyaratkan sebanyak minimal 52 SKS, maka Seskoal dan beberapa Lemdik seperti Kodik Latal itu mensinkronkan untuk memenuhi SKS itu, maka Dispespa dan Diklapa sebagai satu rangkaian Dikbang termasuk Seskoal itu ada namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan SKS-nya akan dihitung sehingga lulusan Digrek Seskoal nanti memenuhi untuk magister terapan. Nanti lebih detail kita akan sampaikan lebih lanjut. Baik, begitu, baik. Bang Erjun. Baik, dan ini tentunya sangat luar biasa ya. Nah, terkait juga dengan salah satu tadi Bapak sampaikan sinkronisasi, pastinya ada membutuhkan suatu modernisasi dalam hal pendidikan itu sendiri. Nah, dari sisi operasional, bagaimana perubahan itu terasa Bapak? Ya, memang dari faktor teknologi ini sangat-sangat berperan ya. Terlebih seperti sekarang, kita tidak bisa menolak namanya kemajuan teknologi. Jadi utamanya dalam sistem pembelajaran kita sekarang secara masif memanfaatkan platform digital. Misalnya modul-modul pembelajaran dapat diakses secara daring, online oleh personil yang sedang bertugas atau para peserta pendidikan dimanapun dia berada. Kemudian dari proses administrasi pendidikan, mulai dari pendaftaran seleksi, pengolahan nilai, sampai pengajuan, mungkin di Disikal ada pengajuan penggunaan gelar akademik, vokasi, ataupun profesi, sudah mulai kita jalankan secara digital. Ini membuat prosesnya lebih cepat, transparan, dan memang traceable, jadi mudah dilacak. Demikian, Bang Erjun. Baik, baik. Dan tentunya di sini ada peran teknologi juga Bapak ya, terkait juga dengan hal tersebut. Nah, kalau seumpamanya dengan tadi Bapak menjelaskan tentang ada proses penggunaan gelar, kemudian juga ada tadi bagaimana pendidikan itu bisa diakses ya. Karena saat ini juga di mana-mana menggunakan teknologi, sekarang udah 5.0 ya Bapak ya? Ya, betul. 5.0 itu kan sudah sangat luar biasa dan memudahkan juga. Ini salah satunya yang diambil oleh Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut untuk tadi modernisasi pembelajaran, kemudian juga terkait juga dengan terkait juga dengan teknologi yang digunakan. Nah, kalau bagaimana dengan digitalisasi dan pembelajaran aplikasi yang kuat, dampaknya terhadap peserta pendidikan itu di lemdik-lemdik yang ada di TNI Angkatan Laut ini sendiri bagaimana Bapak? Ya, dampaknya tentu saja sangat signifikan. Jadi saya ambil contoh seperti di Akademi Angkatan Laut. Jadi ada suatu sistem yang menjadi andalan, yaitu Smart Class. Jadi dalam Smart Class itu bukan secara fisik, Smart Class itu hanya dalam suatu ruang. Smart Class di sini, kelas itu bisa diakses di mana saja. Jadi para taruna bisa mengakses modul-modul pembelajaran itu melalui suatu jaringan aplikasi. Jadi tidak hanya pada saat di kelas dia diberikan oleh dosen, tapi di luar kelas pun dia bisa mengakses kembali modul-modul tersebut.
Jadi ketika para taruna merefresh apa yang diberikan di kelas tadi, dia bisa di luar kelas yang klasika melalui aplikasi Smart Class itu. Ini tentu saja suatu inovasi sehingga harapannya mereka lebih menguasai materi-materi yang telah diberikan oleh pengajar atau instruktur. Baik. Kalau seumpamanya kan kegiatan taruna kan bukan hanya ada di kelas, tapi ada juga contohnya ikut dalam kegiatan Kartika Jala Krida dan lain sebagainya. Itu juga tetap diberikan kesempatan untuk membuka modul-modul yang sudah diberikan. Tentu saja. Ada beberapa fasilitas, mungkin tablet atau beberapa seperti laptop yang sudah diberikan modul-modulnya sehingga bisa diakses meskipun di laut tidak ada sinyal atau apa, tapi sudah dibekali di dalam tablet-tablet tersebut sehingga para taruna masih bisa mengakses, merecall apa yang sudah disampaikan di kelas dan mereka akan menyingkronkan dengan materi yang disampaikan pada saat mereka Kartika Jala Krida atau KJK tersebut. Baik kegiatan di luar ya. Iya. Baik Bapak, luar biasa. Jadi kalau bisa saya lihat di sini sepanjang tahun 2025 ini pendidikan TNI Angkatan Laut bukan hanya berjalan tapi ada beberapa penguatan dan penataan ya Bapak ya. Betul. Yang tadi Bapak sampaikan. Nah, terkait juga dengan ini pendengar Radio Jalak Sfera Jayamaya ingin juga lebih tahu tentang pembahasan tentang peran inti dari Disdikal termasuk di dunia pendidikan TNI Angkatan Laut ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dari segmen kita tadi di awal ya, kita banyak membahas tentang bagaimana pendidikan TNI Angkatan Laut berkembang tahun 2025. Yang saya ingin pertanyakan lagi tentang bagaimana kalau seumpamanya peran inti dari Disdikal itu sendiri, karena mungkin masih banyak pendengar yang di luar sana belum tahu tentang apa sih itu peran dari Disdikal terkait juga dengan bagaimana pengembangan dari pendidikan yang ada di TNI Angkatan Laut. Silakan Bapak. Iya. Baik, Bang Jun. Wah, ini pertanyaannya sangat bagus nih. Karena memang banyak yang belum melihat benar-benar secara gamblang gambaran besarnya. Tapi secara sederhananya begini, Bang Jun. Jadi Disdikal ini adalah pusat penggerak pendidikan TNI Angkatan Laut. Semua hal-hal yang terkait dengan konstruksi pendidikan, mulai dari kebijakan, kurikulum, pelaksanaan pendidikan, hingga evaluasi, semuanya berada dalam pembinaan pendidikan yang diampu oleh Disdikal selaku salah satu kedinasan yang berada di Kewasgiatan Spersal. Dalam konteks operasional, fungsi Disdikal ini meliputi beberapa hal besar, yaitu yang pertama menyusun arah pendidikan. Artinya kami memastikan semua lembaga pendidikan memiliki alur akademi yang sama. Jadi kurikulumnya tidak boleh saling bertabrakan atau berbeda arah. Dalam satu arah pendidikan ini, kurikulumnya tersusun secara berkelanjutan dengan arah yang sama. Betul. Demikian Bang Yarjun. Berarti kesimpulannya setiap lembaga pendidikan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut terkait juga dengan bagaimana pengembangan pendidikan itu sendiri dan juga kerangkanya selalu bekerjasama dengan atau mungkin juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut Bapak ya? Betul Bang Gerson. Jadi dalam hal pengelolaan kurikulum, baik itu kurikulum untuk pendidikan pembentukan, pendidikan pertama, pendidikan pengembangan umum, ataupun pendidikan pengembangan spesialisasi dan iptek, itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus sinkron. Contoh apa yang diajarkan di AAL harus menjadi fondasi dari pendidikan perwira berikutnya. Pendidikan Bintara dan Tamtama juga harus saling berkesinambungan. Semua diarahkan agar karir seseorang dapat berkembang secara sistematis. Contoh real bahwa dalam menyusun kurikulum Disdikal ada Subdisbangdik yang melakukan analisis jabatan ANJAP. Itu hasil dari ANJAP itu adalah digunakan untuk merancang kurikulum yang dilaksanakan oleh Subdiskurdik. Jadi sebelum kurikulum pendidikan disusun, itu harus didahului oleh analisis jabatan. Dan nanti Kurdik menindaklanjuti dengan penyusunan buku 1-2.
yang berkoordinasi dengan Lemdik, kemudian nanti dari Lemdik akan menyusun buku 3 dan 4 dan selanjutnya. Setelah itu dari buku 1 sampai 4 baru pendidikan itu atau program pendidikan itu akan dioperasionalkan dan akan dikoordinir oleh Subdis Opsdik. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi suatu rentetan mulai dari awal sampai akhir, Disdikal sangat-sangat berperan penting di situ. Dan pastinya ini tergantung juga nanti dari Subdis Opsdik ini sendiri, Bapak berapa personil yang mengawaki di Kesubdisan yang Bapak pimpin? Baik, kalau di Subdis Opsdik sendiri secara jumlah itu ada 35 orang. Ya, untuk sampai dengan saat ini terawaki sebanyak 24 orang. 24 ya. Dengan 24 orang dan menentukan bagaimana sih untuk perkembangan dan juga mutu dari pendidikan yang ada di TNI Angkatan Laut, itu lewat tempatnya Bapak ya. Iya, betul, salah satunya. Nah, terkait juga dengan tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana metode pembelajarannya. Nah, terkait dengan kualitasnya, kualitas pendidikan TNI Angkatan Laut ini, bagaimana Disdikal dalam hal mengawasi kualitas dari pendidikan itu sendiri? Baik, Bang Gerjun. Jadi memang benar, kualitas pendidikan ini menjadi fokus utama kami. Karena perlu kita ingat bahwa pendidikan tanpa mutu itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, Disdikal juga melaksanakan fungsi supervisi dan evaluasi ke seluruh lembaga pendidikan. Yang kita kenal sebagai evaluasi 10 komponen pendidikan dalam pendidikan tersebut. Kita melihat bagaimana pendidikan dijalankan, bagaimana metode ajar digunakan, apakah praktik lapangan cukup, apakah standar moral dan karakter bisa ditegakkan, dan apakah hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pengguna. Dan bila kita perlukan, maka kita langsung melaksanakan koreksi dan penyesuaian. Jadi pendidikan adalah proses yang berjalan, tidak bisa dibiarkan stagnan. Dia akan menjadi sebuah siklus yang harus kita evaluasi. Siklus yang seperti kalau mungkin obat nyamuk bakar, jadi tidak hanya berputar-putar, tapi dengan kita evaluasi dia akan semakin melebar, tapi dalam siklus yang sama. Begitu, untuk evaluasi itu dilaksanakan setelah akhir tahun anggaran atau pada saat mulai tahun anggaran untuk kegiatan yang berlangsung? Kalau evaluasi secara keseluruhan pastinya kita laksanakan di akhir tahun, supaya di awal tahun kita bergerak berdasarkan evaluasi mana yang memang perlu diperbaiki, mana yang sudah baik perlu kita tingkatkan. Namun secara sub-subnya kita laksanakan evaluasi, ada namanya evaluasi setiap program pendidikan. Setiap program, karena tidak semua program pendidikan itu memiliki jangka waktu yang lama dalam 1 tahun. Ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan. Nah, setiap program pendidikan juga kita laksanakan evaluasi. Baik. Untuk menentukan kualitas yang tadi Bapak sampaikan, pastinya didukung oleh tenaga pendidik. Nah, bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga pendidik ini khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut agar nantinya dapat menyiapkan para prajurit TNI Angkatan Laut yang dididik di lembaga-lembaga pendidikan ini siap untuk menjadi prajurit yang profesional, tangguh, dan militan, atau bagaimana? Silakan. Baik, Bang Gerjun. Jadi benar bahwa untuk membentuk atau mencetak peserta didik menjadi hasil didik yang baik dan bagus, mumpuni, berkompeten, pastinya kita juga membutuhkan tenaga pendidik yang berkompeten juga. Karena tenaga pendidik itu bisa dibilang sebagai kunci. Karena itu Disdikal juga melaksanakan pembinaan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan atau biasa kita sebut Gadik Kapendik. Itu dengan sangat-sangat serius. Karena pembinaan bukan hanya soal memberikan materi ajar, tetapi juga meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Memahami psikologi siswa, juga menguasai teknologi pembelajaran, dan tentu saja kepemimpinan. Ini yang kita fokuskan dalam hal pembinaan Gadik. Kami ingin setiap Gadik dapat menjadi suatu role model para peserta didik, baik dari sikap, profesionalisme maupun karakter.
Dan Disdikal ada juga Subdisdal Gadik yang menggawangi bahwa setiap Gadik di lingkungan TNI AL itu kita ada kursus pekerti. Pekerti ini peningkatan keterampilan teknik dasar instruksional. Iya. Dan dilanjutkan dengan AA atau Applied Approach bagi dosen-dosen senior. Dengan mengikuti kursus atau pelatihan ini, seperti yang saya sampaikan di awal, para Gadik itu bisa memberikan materi ajar, meningkatkan keterampilan mengajarnya, dan juga menguasai teknologi yang diarahkan supaya proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Oke, baik. Jadi setiap tenaga pendidik itu memiliki ibaratnya seperti sertifikasi Bapak ya, Betul yang sudah sekali. disahkan dan sudah disiapkan bahwa yang bersangkutan ini bisa menjadi seorang tenaga pendidik. Ada ketentuan untuk menjadi seorang tenaga pendidik itu berpangkat apa di lingkungan TNI Angkatan Laut Bapak? Apa mungkin? Baik, semua kalau saja bisa? tenaga pendidik ini kita tidak secara khusus harus perwira Bintara Tamtama, karena semuanya itu dalam lingkup pengajaran kita tidak hanya perwira saja, tetapi seorang Bintara pun itu bisa menjadi instruktur dan berkategori seperti pelatih itu dari Bintara. Jadi kalau saya jelaskan di sini, tenaga pendidik itu mulai dari pangkat kolonel sampai dengan sersan 2. Termasuk Dan juga ada PNS-nya kategori juga ya? Betul, PNS sederajat juga bisa masuk sebagai tenaga pendidik. Dan ini sekarang kita mulai membenahi pangkalan data Gadik, seluruh Gadik yang ada di TNI Angkatan Laut, baik yang ada di lingkungan Lemdik maupun yang di luar Lemdik. Kita berusaha mendaftarkan beliau-beliau ini untuk mendapatkan, kalau mungkin dulu Bang Erjun monitor dulu adanya NIDN dan NIDK, nomor induk dosen nasional dan dosen khusus itu. Sekarang dengan peraturan nasional yang baru itu ada namanya NUPTK. Jadi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sudah tidak terkotak-kotak apakah dosen tetap atau dosen khusus. Jadi keseluruhan sudah menjadi NUPTK. Ini prosesnya cukup panjang dan cukup kompleks supaya mendapatkan NUPTK. Dan salah satunya yang saya sebutkan tadi harus sudah pernah menjalani sertifikasi melalui pekerti ataupun AA. Nah, Disdikal salah satunya menyelenggarakan dengan bekerjasama dengan beberapa universitas atau institut negeri swasta di Indonesia untuk dapat menyelenggarakan sertifikasi tersebut. Baik. Wah, luar biasa. Semakin terbuka ini kalau seumpamanya dari Kasubdis Ops Disdikal ini tugasnya semakin banyak. Terkait juga dengan salah satunya Bapak, kita lihat di lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut ada mulai dari STTAL, Seskoa, Kodiklatal, kemudian Akademi Angkatan Laut sendiri dan Poltekal sendiri. Ini kalau melihat struktur pendidikan tersebut di masing-masing tempat itu, apakah koordinasinya sesederhana mungkin atau bagaimana Bapak? Agak jelimet kan kalau ngelihatnya. Bagaimana membentuk agar nantinya mereka ini berusaha menyiapkan para prajurit yang tadi profesional dan tentunya mampulah untuk disiapkan menjadi penerus-penerus dari TNI Angkatan Laut ini. Iya, Bang Erjun. Jadi memang benar dengan adanya 4 Lemdik yang disebutkan Bang Erjun tadi, Seskoala, Kodiklatal, STTAL. Jadi memang koordinasinya memang tidak sederhana, sangat kompleks, tetapi tentu tidak menghalangi niat kita untuk dapat membentuk atau mencetak SDM yang profesional di lingkungan Angkatan Laut. Nah, untuk itu Disdikal melaksanakan koordinasi ketat dengan lembaga-lembaga pendidikan tersebut agar seluruh sistem itu berjalan terarah. Dan ini menjadi tugas yang terbesarnya Disdikal. Jadi ketika sebuah Lemdik merancang program pendidikan baru atau melakukan perubahan kurikulum, penyelesaian kurikulum,
proses ini harus kita awali yang seperti saya sampaikan Bang Elson tadi. Prosesnya cukup panjang, tapi memang menjadi tugas dari Disikal. Harapannya memang tidak Lemdik ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetap kita koordinir karena kita sinkronkan agar semuanya terarah dalam satu arah yang memang sudah digariskan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Baik, Demikian, Bang Elson. baik. Jadi semakin terbuka. Jadi bahwa kalau kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kasubdis ini, Disdikal itu bukan hanya soal mengurusi pendidikan saja Bapak ya, Iya, tidak hanya tapi seputar menjadi salah satu seleksi. pusat pengendali seluruh dari proses pembinaan SDM sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. Mulai dari kurikulum, kemudian ada kualitas tenaga pendidik, dan koordinasi antar lembaga tersebut. Betul Bapak ya? Betul, betul sekali. Jadi semua itu memang harus kita lakukan agar setiap prajurit TNI AL baik perwira, bintara maupun tamtama dan juga PNS tentunya ataupun ASN sekarang ini itu memiliki kompetensi yang terarah, berkarakter dan siap ditempatkan dimanapun negara membutuhkan. Baik. Oke, Jajamar 107,7 FM kita beri sejenak Jajamar karena semakin ke sini semakin kita tahu bahwa apa yang tadi disampaikan oleh narasumber saya di sini Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut itu sangat luar biasa tentunya dalam rangka pembinaan SDM TNI Angkatan Laut itu sendiri. Betul Bapak, Bang ya. Elson. Dan Jajamers, bagi Anda yang mungkin hari ini tidak bisa melihat wawancara kita langsung bersama dengan Kolonel Laut Pelot Burhananda Inggil Pribadi ST, Kasubdis Ops Disdikal, Anda bisa melihatnya di YouTube kami, di Radio JJM Radio. Pastinya jangan lupa untuk like, kemudian komen, dan subscribe. Tetap di 107,7 FM Radio Jala Sweva Jaya Maya.